Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 951-955. Kemarin, semua tokoh yang menolak Zhou Yingying, apapun industrinya, menerima hukuman berat dan peringatan dari departemen terkait. Beberapa toko bahkan tutup untuk perbaikan. Alasannya sederhana, mereka mengingkari hak-hak konsumen, bahkan ada yang menyalahgunakan, mendorong, dan memukuli konsumen. Ini tidak terduga oleh semua orang, ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh keluarga Zhao. Zhang Wentao segera menghubungi beberapa orang yang bertanggung jawab. Jawaban yang diberikan sederhana, kemarin seseorang memfilmkan seluruh proses penolakan pelanggan oleh toko, dan mereka melaporkannya. Hal ini membuat Zhang Wentao dan keluarga Zhao sangat marah. Bagaimana seseorang bisa melaporkan sesuatu yang awalnya merupakan hal yang baik? Tentu saja, mereka tidak akan pernah memikirkan Ye Junlin. Anda bahkan tidak akan berpikir bahwa semuanya diatur oleh Ye Junlin. Aku hanya bisa menghela nafas karena Ye Junlin sangat beruntung. Ini sudah terjadi berkali-kali, dan mereka menganggap Ye Junlin beruntung. Pagi, Ye Junlin tersenyum pada Zhou Yingying dan berkata, "Bu, saya akan membawamu ke beberapa tempat." Meskipun Zhou Yingying bingung, dia tetap mengikutinya. Ternyata kemarin pasar sayur, "Bibi, kamu di sini, cepat, aku akan memilihkan sayuran yang paling segar untukmu." "Bibi, cepat kemari, aku akan menjual daging terbaik untukmu, dan memberimu sesuatu yang lain." "Bibi, kamu akhirnya sampai di sini. Aku akankah barang-barang gunung telah disiapkan untukmu, dan itu akan diberikan kepadamu untuk memulihkan kesehatanmu." Kios dan toko yang menolaknya kemarin tampak berbeda hari ini. Bukan sekedar menjual sesuatu, tapi memberikan sesuatu. Selanjutnya, Ye Junlin membawa Zhou Yingying ke beberapa tempat. Zhou Yingying sangat senang, bahkan dia bersedia menjual barang kepadanya. "Ketika saya datang ke toko obat kemarin, pemiliknya berlutut dan bersujud meminta maaf. Toh apotek itu beda dengan yang lain, kalau sengaja tidak menjual obat, orang akan mati." Zhou Yingying tampak tidak percaya. "Nak, ini, dia ditolak oleh semua orang kemarin dan dikucilkan oleh seluruh kota. Saat ini, Zhou Yingying merasa bahwa dia adalah orang paling mulia di kota." "Bu, kamu harus percaya pada putramu. Ini adalah hal-hal kecil." Ye Junlin tersenyum. Zhou Yingying merasa sedikit bingung. "Tapi untungnya anakku kuat." Dia menarik napas dalam-dalam dan bahkan ingin membawa Ye Junlin ke rumah Ye. "Coba Anda lihat, anak saya, Zhou Yingying, bukanlah bajingan rendahan. Dia memiliki kekuatan untuk menyaingi keluarga Ye. Sama seperti namanya, Raja Dunia, namun Zhou Yingying memahami bahwa ini adalah harapan yang berlebihan. Tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, itu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Ye. Mengapa upaya Ye Junlin selama lebih dari 20 tahun dapat menyamai warisan generasi keluarga Ye yang tak terhitung jumlahnya yang berlangsung selama ribuan tahun? Saat ini, Li Ziran benar-benar melaju. "Ayo Bibi, cepat masuk ke mobil dan mengantarmu ke suatu tempat." Li Ziran tersenyum misterius. Ye Junlin sangat bingung, apa yang sebenarnya akan dia lakukan. Segera, Li Ziran mengantar Ye Junlin ke kompleks perumahan kelas atas. Ye Junlin sudah memahami maksud Li Ziran. Dia pasti membeli rumah untuk ibunya. Benar saja, setelah keluar dari mobil, dia membawa Ye Junlin dan mereka berdua langsung ke sebuah townhouse kecil. Semuanya dihias dengan indah, jadi Anda bisa langsung membawa tas Anda. "Bu, ini rumah yang kubelikan untukmu. Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Selain itu, aku menyewa seorang pengasuh agar kamu menjaga kesehatanmu." Li Ziran tersenyum. Setelah mendengar ini, Zhou Yingying menangis. Istri di sini juga sangat baik. Dia tidak membencinya dan bahkan membelikannya rumah, villa. "Tidak masalah, putriku. Aku bisa tinggal bersama Junlin. Itu terlalu mahal," kata Zhou Yingying. "Berhasil. Dia tidak tahu cara mengurus orang lain. Lagi pula, dekat dengan perusahaan, jadi kami bisa lebih mudah menjagamu," kata Li Ziran sambil tersenyum. "Villa ini berharga 20 juta.
Faktanya, meski kekayaan bersih Li Ziran tinggi, tapi dia menginvestasikan semua uangnya di perusahaan. Dia hanya memiliki uang puluhan juta, yang setara dengan menghabiskan lebih dari setengahnya. Bu, terima saja kebaikan Ziran, sungguh menyenangkan di sini. Ye Junlin tersenyum. Ia juga ingin membelikan rumah besar untuk ibunya. Namun ia tidak menyangka Li Ziran akan datang lebih cepat dari jadwal. Junlin, ibu tidak harus kembali. Ambil semua barang ibu. Perintah Li Ziran. Zhou Yingning keras kepala dan tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Segera pengasuhnya diatur. Inilah pengasuh medali emas yang dipilih dengan cermat oleh Li Ziran. Jika tidak terjadi apa-apa, saya masih bisa mengobrol dan berbelanja dengan Zhou Yingning. Putri, keluarga kami berhutang banyak padamu. Biarkan Junlin menebusnya, kata Zhou Yingning dengan sangat tersentuh. Li Ziran tersenyum tenang, beri aku lebih sedikit masalah. Melihat pemandangan harmonis di depannya, Ye Junlin pun merasa sangat bahagia. Dalam 2 hari, dia akan mengambil kembali orang tua Lu Yunting. Ketika kedua tetua mendengar bahwa ibunya telah kembali, mereka juga ingin datang dan menemuinya. Saat orang tua berkumpul, mereka bisa mempunyai topik untuk dibicarakan dan menghilangkan kebosanan. Terlebih lagi, Ye Junlin memiliki kondisi ini, sore harinya, setelah Li Ziran kembali ke rumah. Tapi Wu Mulan dikelilingi oleh semua orang. Kakek, nenek, ada apa denganmu? Dan ada apa dengan orang tuamu? Li Ziran memandang semua orang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan hari ini? Wu Mulan bertanya dengan dingin. Saya tidak melakukan apapun. Kata Li Ziran. Apa yang belum kamu lakukan? Kamu membeli sebuah villa untuk ibu liar Ye Junlin. Kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Kamu juga menyewa pengasuh dengan harga tinggi. Apakah kamu akan pergi dengan Ye Junlin? Wu Mulan berkata dengan keras. Apa salahnya membeli rumah? Dia ibu Junlin dan juga ibuku. Kata Li Ziran keras kepala. Bentak. Tiba-tiba, sebuah tamparan menghantam wajah Li Ziran dengan keras. Zhao Yalan lah yang mengalahkan Li Ziran. Dia memelototi Li Ziran dan berkata dengan marah, ibumu hanya aku. Li Ziran tertegun oleh tamparan itu, dia memandang Zhao Yalan dengan tidak percaya. Saya belum pernah memukulnya sejak dia masih kecil. Hari ini saya mengambil tindakan. Ziran, kamu sangat mengecewakan kami. Li Wenyuan menghela nafas, bagaimana kamu bisa begitu bodoh untuk membeli rumah untuk ibu Ye Junlin? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu berencana untuk tinggal bersama keluarga Ye Junlin di masa depan dan ingin meninggalkan keluarga Li dan keluarga Zhao? Semua orang mengkritik. Li Ziran menutupi wajahnya, merasa sangat sedih. Dia merasa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sudah kubilang, jika kamu ingin memperlakukan ibu Ye Junlin sebagai ibumu, maka jangan perlakukan aku sebagai ibumu. Jika kamu tetap bersamanya, kami akan memutuskan hubungan antara ibu dan anak. Ini adalah sikapku. Setelah mengatakan itu, Zhao Yalan membanting pintu dan pergi. Li Ziran tercengang. Saat itu juga, generasi muda keluarga Zhao membujuk, Saudari Ziran, bahkan kita tidak bisa menikah begitu saja. Kita harus serasi. Apalagi Anda adalah harapan masa depan keluarga Li dan Zhao. Semua orang tahu sebuah fakta. Alasan utamanya adalah Li Ziran paling berharap dan pernikahannya tidak bisa sembarangan. Li Ziran mengerti, melihat postur di depannya, entah dia begitu kuat sehingga dia tidak dikendalikan oleh keluarga Li dan Zhao, dan dia bisa membuat keputusan sesuka hati. Entah Ye Junlin memberikan kejutan besar pada dirinya sendiri di pernikahan dan menutup mulut semua orang. Jika tidak, hambatan terhadap keluarga Li dan Zhao tidak dapat dihilangkan. Pikiran kedua adalah melupakannya. Ye Junlin tidak bisa mengandalkannya. Biarkan dia menggunakan tindakan untuk membungkam keluarga Li dan Zhao. Mungkin juga membuat dirimu lebih kuat. Baru-baru ini, Yunting Group hendak meluncurkan proyek teknologi skala besar. Li Ziran memutuskan untuk berdiskusi dengan Fang Ziqing dan dia akan mengambil alih proyek tersebut. Selama proyek ini terlaksana, kekayaan bersihnya akan meningkat secara kualitatif. Saat itu, dia pasti sudah bisa mengendalikan kebebasannya. Bukannya dia harus menyingkirkan keluarganya sekarang. Li Ziran adalah seorang aktivis.
Dia segera mendekati Fang Ziqing dan ingin dia bekerja sama dan memberinya proyek senilai 100 miliar dolar ini. Tanpa diduga, Fang Ziqing setuju tanpa berpikir. Oke, ini dia. Hah, apakah Ziqing begitu terburu-buru, proyek senilai 100 miliar dolar? Li Ziran tercengang. Ya, aku memberikannya padamu. Jawab Fang Ziqing, Anda adalah bos wanita Yunting. Semuanya milik Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Bukankah proyek sebesar itu harusnya dibicarakan dan diputuskan dalam rapat? Berikan saja langsung padaku. Li Ziran berkata dengan heran. Yang lain tidak keberatan. Jika Anda tidak percaya, izinkan saya menelepon mereka satu persatu. Fang Ziqing menghubungi nomor eksekutif senior perusahaan. Nona Lila yang ingin menjalankan proyek ini. Saya sangat setuju. Itu Nona Li, jadi saya tidak keberatan. Begitu semua orang mendengar bahwa itu Li Ziran, mereka setuju tanpa syarat. Hah, Li Ziran tampak bingung. Kenapa rasanya seperti mimpi? Bukankah para eksekutif senior grup Yunting dikenal sebagai elit dari yang elit? Bagaimana proyek senilai 100 miliar dolar bisa diputuskan begitu tergesa-gesa? Begitu dia mendengar namanya, dia langsung setuju. Apa artinya? Karena sekelompok orang ini tahu bahwa Ye Junlin adalah bosnya, mereka diam-diam memberi peringkat pertama pada Li Ziran. Ini bos wanita, Ziqing? Apakah kamu terlalu bangga? Mereka semua setuju karena wajahmu, kan? Para eksekutif senior setuju dengan sangat gembira sehingga Li Ziran hanya bisa berpikir bahwa mereka melakukannya demi Fang Ziqing. Bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak wajah? Fang Ziqing menambahkan dalam hati, mereka semua melihat wajah Anda, Bos Nona, saya hanya bekerja untuk kalian berdua. Setelah pindah ke rumah baru, Zhou Yingying sedang memasak. Saya ingin mengantarkan sup ayam untuk Ye Junlin dan yang lainnya pada siang hari. Saat ini, seseorang membunyikan bel pintu. Pengasuh sudah membuka pintu. Siapa yang kamu cari? Apakah Zhou Yingying ada di sini? Terdengar teriakan keras. Zhou Yingying buru-buru lari keluar dapur. Yang saya lihat adalah orang tua dan nenek Li Ziran. Halo, cepat masuk, Zhou Yingying berkata dengan penuh kasih sayang. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pemilik rumah ini? Tiba-tiba, Zhao Yalan meraung. Ini, Zhou Yingying langsung ketakutan. Putriku membeli rumah ini, mengapa kamu tinggal di dalamnya? Tanya Zhao Yalan sambil menatap Zhou Yingying. Gadis yang dibeli Ziran ini, membelikannya untukku. Bisik Zhou Yingying. Siapa kamu? Apakah dia membelikanmu tempat tinggal? Aku, Zhou Yingying terdiam sesaat. Mari kita bicara tentang menantu perempuan, itu tidak pantas. Bagaimanapun, Ye Junlin dan Li Ziran sudah bercerai. Dari semua aspek, dia dan Li Ziran tidak ada hubungannya satu sama lain. Memang tidak adil bagi Li Ziran membelikannya rumah. Apakah kamu melihatnya? Bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskannya. Karena Ziran tidak ada hubungannya sama sekali, saya curiga dia menipu Ziran untuk membelikan rumah untuknya. Kata Zhao Yalan. Wu Mulan segera menggema. Ya, keluarga kami Ziran sederhana dan baik hati, dia dibodohi dan ditipu. Rumah ini berharga puluhan juta, mengapa Ziran membelinya kepada orang asing yang tidak ada hubungannya? Orang normal akan tahu apa yang terjadi jika dia memikirkannya. Ziran pasti tertipu. Ada terlalu banyak orang jahat hari ini. Semua orang menganalisisnya dengan tergesa-gesa. Akhirnya, matanya tertuju pada Zhou Yingying. Li Wenyuan memarahi, jelaskan, bagaimana Anda menipu keluarga saya Ziran? Jika kami menemukan bukti, kami pasti akan memenjarakan Anda. Ya, jika Anda tidak menjelaskan, kami akan memanggil orang untuk menyelidiki Anda dan membiarkan Anda duduk di penjara. Semua orang mulai mengancam. Zhou Yingying berkata dengan cemas, saya tidak curang. Gadis itu Ziran, dia tertipu. Tanyakan apakah dia berguna. Kamu sangat licik. Wu Mulan memelototinya. Hei, siapa kamu? Kamu telah mengganggu istirahat normal kami. Bisakah kamu keluar? Pengasuh Zhang tidak tahan lagi dan mau tidak mau berkata. Siapa kamu? Apakah kamu berhak berbicara di sini? Wu Mulan menatap Nyonya Zhang dengan tegas. Selanjutnya, tahukah Anda siapa yang membeli rumah ini? Putri saya yang membelinya, saya ayah kandungnya, dan ini ibu kandungnya.
Setelah Li Wenyuan mengungkapkan identitasnya, Nyonya Zhang terdiam. Tolong jelaskan masalah ini kepada Zhou Yingning. Bagaimana Anda menipu putri saya agar membelikan rumah untuk Anda? Jika Anda tidak dapat menjelaskan dengan jelas, tidak ada yang akan memiliki waktu yang mudah hari ini, Zhao Yalan berkata dengan dingin. Mereka sudah memperhatikan dan ingin mendidik Ye Junlin dan putranya dengan giat. Tidak, gadis Ziran membelikannya untukku. Aku tidak berbohong padanya. Tolong percaya padaku. Zhou Yingning sangat gugup hingga dia menangis. Saya ibu kandungnya, dan dia bahkan tidak membelikan saya rumah, apalagi villa. Anda adalah orang luar, dan dia membelikan Anda villa. Apakah menurut Anda itu normal? Kata-kata Zhao Yalan membuat Zhou Yingning terdiam. Saya tidak tahu bagaimana membantahnya. Lagi pula, masalah ini tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Bicaralah, beri aku penjelasan yang masuk akal. Zhao Yalan dan yang lainnya memandang Zhou Yingning dengan merendahkan. Zhou Yingning mengatupkan bibirnya dan berkata, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, Ziran benar-benar tidak punya alasan untuk membelikanku rumah, tapi aku tidak berbohong padanya. Hahaha, kamu juga tahu bahwa Ziran tidak punya alasan untuk membelikanmu rumah, lalu mengapa kamu tinggal di sini tanpa malu-malu? Zhou Yingning, apakah kamu merasa nyaman tinggal di sini? Apakah kamu merasa sangat bahagia? Kamu tidak merasa nyaman, menginginkannya? Apakah kamu malu tinggal di rumah orang lain dan membuat sup ayam? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang wanita? Semua orang di keluarga Zhao berulang kali mempermalukan Zhou Yingning. Apa? Dengan ekspresi garang, kamu masih ingin memukulku? Kamu tinggal di rumah yang dibelikan putriku. Jadi kamu harus berlutut di tanah dan bersujud untuk berterima kasih padaku. Kamu masih berani memelototiku. Zhao Yalan berkata dengan marah. Zhou Yingning, apakah kamu pikir kamu masih bisa tinggal di sini? Ini adalah rumah putriku. Kami berhak mengusirmu. Iya. Cepat kemasi sampahmu dan keluar dari sini. Kami tidak menyambutmu. Ini kamu tidak punya hak untuk tinggal di rumah kami. Wu Mulan dan yang lainnya mulai mengusir Zhou Yingning. Kakak ipar Zhang tidak tahan lagi mendengarkannya dan bertanya, apakah Nona Li mengetahui hal ini? Kami adalah orang tuanya. Apakah kami masih membutuhkan dia untuk mengetahui masalah sepele seperti ini? Dan Anda, keluar dari sini dengan orang tak tahu malu ini. Zhao Yalan meraung, ingin mengusir keduanya. Bersambung.